Ya, jadi eh, kuliah malam ini tentang konsensus tata laksana PAK di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan konsensus ini terbitnya tahun 2019. Jadi ini yang mengawali keluarnya atau terbitnya Permenkes 11 tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja yang kemarin sebelum UTS sudah saya paparkan ya, saya tampilkan. Nah, itu sebenarnya itu adalah dasarnya dari sini, dari konsensus tata laksana itu yang sehingga menjadi Permenkes 11 2022. Tapinya tentunya dengan modifikasi ya, tambahan. Tapi awalnya berasal dari sini. Nah, jadi ini juga harus perlu tahu karena dasarnya daripada konsensus tata laksana PAK di Indonesia ini, yang seperti kita ketahui bahwa sudah juga saya jelaskan bahwa di dalam mendiagnosis ya, jadi hubungannya dalam mendiagnosis PAK di Indonesia itu dari 7 langkah itu ya, intinya di 7 langkah ya, 7 langkah tahap-tahapan dalam merangka mendiagnosis PAK. Nah, itu nantinya dalam bila dalam 7 langkah itu nanti lolos atau disetujui sesuai konsensus, tentunya perusahaan ya ataupun perusahaan atau klinik atau rumah sakit ya dapat mengajukan klaim ya, klaim atas pegawainya atau pekerjanya untuk mendapatkan kompensasi atau jaminan apa tadi, penjaminan daripada penyakit akibat kerja ya, kompensasinya. Nah, nanti ini terdiri dari 3 bagian ya. Ini bab 1, pokok bahasan 1 ini tentang pendahuluan ya. Nanti di sini ada namanya latar belakang gimana konsensus ini terbentuk, kemudian tujuannya apa, dasar hukumnya apa, pengertian dan ruang lingkup. Dan nanti kemudian ada pokok bahasan 2, yaitu pertemuan kedua itu tentang aspek mediko-legal dan etik kedokteran dalam pelayanan PAK. Kemudian konsensus tentang PAK-nya sendiri ya, intinya di sini itu tentang penapisan dan diagnosis PAK dilakukan dengan prinsip 7 langkah diagnosis. Yang ketiga ada kategori penetapan diagnosis PAK-nya. Nah, untuk pokok bahasan 3 nanti ada daftar-daftar PAK berdasarkan kategori penetapan. Kemudian tata laksana PAK, ada layanan rujukan dan rujuk balik, kemudian alur penetapan kategori PAK dan preventif PAK. Ya, jadi ini yang pertama ya. Jadi yang kita ketahui bahwa penyakit akibat kerja itu yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya, sebelumnya ya, dari sesi 1 sampai 7 sebelum UTS kemarin, eh, itu dapat didiagnosis ya, dapat didiagnosis PAK ya jika ada melewati ataupun memenuhi 7 langkah. Ya, tadi sudah disebutkan berhubungan dengan klaim ya, karena berbagai banyaknya penyakit akibat kerja ya, contohnya ada di Perpres nomor 7 tahun 2019 ya, tentunya kemarin Anda juga sudah punya sumber bahannya. Nah, ini kan menjadikan PHK ini sebetulnya apa ya, spesifik gitu ya, penyakit akibat kerja gitu. Jadi bukan penyakit umum gitu ya. Jadi jadi kemarin kan ada apa istilahnya, ada 2 diagnosis ya, ada diagnosis klinik umum ya dan diagnosis klinik PAK-nya gitu ya. Jadi kalau pekerja itu bisa jadi seorang pekerja ya ataupun karyawan ya bisa menderita penyakit ya. Nah, itu kalau misalnya mendapat kompensasi ya, kompensasi itu harus penyakit akibat kerja, tapi kalau penyakit umum nggak bisa ya. Dan tentunya ranah jaminannya beda ya. Jadi kalau penyakit umum yang diderita pekerja ya bisa ke BPJS Kesehatan ya, ke Puskesmas ya. Tapi kalau dia ranahnya PAK itu khusus ya ke BPJS Tenaga Kerja.
Dan itu masuknya ke dalam jaminan kecelakaan kerja. Tapi bertanya ya, kenapa kok penggantian atau jaminan ataupun apa klaim untuk penyakit akibat kerja masuknya kecelakaan kerja kan beda ya ya, tapi memang aturannya begitu karena dianggap adalah ada penyakit akibat kerja juga bisa menimbulkan kecacatan. Jadi dilihat dari dampak. Jadi kalau kecelakaan kerja itu kan ada dampak ya. Dia bisa cacat ataupun sakit ya. Ya ataupun meninggal ya kecelakaan kerja. Walaupun nanti di dalam BPJS Tenaga Kerjaan juga ada namanya jaminan kematian, ya, ini kematian kerja. Tapi dalam kecelakaan seperti itu ya. Nah, termasuk PAK juga sama. Jadi PAK itu memang nggak langsung cacat ya, dia sakit dulu ya. Tapi dianggapnya sih cacat ya. Dan ini yang sering ditemukan biasanya untuk mengklaim atau mengajukan jaminan atau penggantian rugi dari PAK itu di pekerja di Indonesia tuh nggak bisa pada masa dia masih aktif bekerja ya. Jadi nggak bisa ngajuin klaimnya. Bukan nggak bisa, jarang itu, susah dibuktikan. Dan biasanya itu terjadi setelah dia pensiun ya, pensiun. Ya itu timbul penyakit itu, nah itu yang misalnya dulu awalnya masuk kerja dia sehat ya, pas 30 tahun mengabdi bekerja ya di suatu tempat kerja. Nah, terus dia terjadi misalnya sering batuk-batuk gitu ya, batuk-batuknya tambah parah setelah pensiun ya. Ternyata diperiksa TB ya, TB paru. Nah, setelah diperiksa ternyata dia memang bekerja di misalnya di bagian pabrik kimia atau pabrik semen ya. Nah, diduga bisa jadi ya dia itu awalnya sehat terus kemudian pas pensiun sakit-sakitan. Nah, itu bisa dicek ke belakang ya, dirunut ke belakang itu ternyata kalau dia memang terbukti dalam 7 langkah ya, tahapan 7 langkah nanti ada ya, 7 langkah itu terbukti memang dia terkena PHK karena nanti ada hubungan antara penyakit dengan faktor lingkungan kerja ya, bukan lingkungan rumah atau lingkungan keluarga ya, tapi lingkungan tempat kerja ya. Kan kita tahu hazard ada berapa jumlah hazard hazard K3 Nisa ada berapa? Ada yang tahu hazard deh, pada tidur ya? Ada berapa hazard? Irsat, Ketri? 9, Pak. Hazard ada 9. Apa aja? 5, Pak. 5 apa 9? Ayo. 5, Pak. Aja. Wah, salah berarti, Pak. Maaf, Pak. Aja. Coba sebutkan. Fisik. Ayo, jadi volunteer siapa? Silakan sebutkan hazard, katanya ada 5 ya. Yang 5 apa? Yang 9 apa? Silakan. Salah nggak apa-apa. Ada yang menjadi volunteer 5 apa aja? Fisika, biologi, sama yang apa? Lupa, Pak. Ayo terus fisika. Yang ini bukan sih Pak, biomekanika. Ekonomi, Pak. Psikososial. Iya, terus apa lagi? Yang ini maksudnya satu orang tapi nyebutinnya lengkap gitu. Mas putus-putus. Ayo siapa lagi? Coba diulang lagi. Fisika, biologi, kimia, ergonomi, Ya, psikologi, Pak. ya, ya. Oke, bener ya. Jadi itu ada 5 ya. Jadi fisik ya, chemical, biologi, ergonomi dan fisik. Ya udah tahu ya masing-masing jenisnya ya. Itu harus khatam ya. Apa istilahnya kalau di K3 tuh hazard itu harus khatam ya. Karena nggak mungkin kalau nggak itu dasar banget ya, pelajaran dasar. Jadi kalau nggak bisa berangkat dari situ, nggak bisa nentuin hazardnya fisik tuh apa, chemical, kimia atau apa, biologi apa, ergonomik apa. Waduh, ya nggak jalan ke eh, apa istilahnya ilmunya gitu. Ya, maksudnya nggak ke depan gitu, malah mendem gitu ya. Karena dasarnya dari situ. Ya, jadi ada 5. Oke, kita balik. Jadi nanti dihubungkan ke 5 hazard itu tadi penyakit ya. Nanti dilihat, kemudian nanti dihubungkan bisa secara statistik
ataupun dihubungkan dengan secara literatur ya. Kemudian apalagi ya? Misalnya contoh penyakit low back pain ya, LBP ya, namanya low back pain itu ada tuh. Daerah mana tuh penyakit low back pain? Ada yang tahu? Punggung, Pak. Punggung ya, punggung ya. Punggung itu dari mulai leher ya, tulang leher belakang ya, tulang belakang ya, bukan punggung. Tulang belakang ya, dari mulai leher sampai ekor ya, ekor pantat ya. Nah, itu namanya kalau Anda kena nyeri di situ, terutama di daerah sekitar pinggang ke bawah ya. Tapi di tulang belakang ya, jangan suka nyeri gitu ya. Terutama nyeri pada saat jongkok ataupun mengangkat beban ya, itu hati-hati. Itu terjadi low back pain ya. Penyebabnya apa low back pain? Penyebabnya apa? Ada yang tahu? Irsat tadi udah bisa tuh Irsat. Apa Cat? Nggak apa-apa salah. Ayo, siapa yang tahu penyebab dari low? Kalau ini Pak, posisi kerjanya tidak ergonomi Pak. Contohnya? Terlalu banyak bungkuk Pak. Bungkuk ya. Kalau kerja membungkuk, contohnya apa ya? Orang yang kerja di gudang, Pak. Angkat. Ya, betul ya. Jadi mengangkat-ngangkat beban berat ya. Tapi kalau ngangkat-ngangkat beban ringan nggak terlalu, misalnya ngangkat kardus kosong gitu ya, atau mengangkat apa sebungkus kapas itu mungkin nggak mungkin low back pain. Tapi kalau ngangkatnya beban berat ya, misalnya di atas berapa kilo tuh, misalnya di atas 10 kilo misalnya tiap hari gitu ya, dan tanpa alat bantu ya, itu kemudian cara mengangkatnya juga salah ya. Itu ada tata cara mengangkat beban ya untuk manual handling namanya. Coba nanti Anda cari istilah manual handling ya. Itu suatu upaya gerakan ya secara ergonomik dalam rangka itu mengangkat beban ya, mengangkat dan menurunkan beban ataupun memindahkan beban ya secara ergonomis ya, manual, tapi tanpa alat ya, jadi manual handling. Nah itu kita tanpa sadari itu tadi benar dalam rangka membungkuk, jadi ngangkatnya benar membungkuk atau sambil jongkok dulu baru ngangkat kan gitu ya. Karena ada orang kan karena pengen buru-buru dia membungkuk, padahal tuh membungkuknya itu nggak dilakukan sekali dua kali ya. Nah itu tadi kalau dia kerjanya tadi benar di gudang ya ataupun di tempat penyimpanan barang ya, nah itu biasanya itu banyak ya. Tapi dirasakan nggak sama pekerjanya itu sakit pinggang? Biasanya dirasakan nggak? Biasanya itu Zakat, Pak. iya Kan dirasakan. kalau secara manual kan Gimana? Cara manual? Ya, jadi kalau mereka ya pikirnya juga cuma sakit pinggang doang ya. Sakit pinggang doang dikasih koyo gitu ya. Tiap hari kasih koyo. Kemudian nanti kerja lagi udah seenakan ya. Kan simptom ya, gejalanya hilang, kerja lagi, ngangkat-ngangkat lagi. Nggak salah. Terus nanti sakit lagi gitu ya. Terus sekali-sekali dia kecentit ya. Kecentit apa istilahnya ya? Sakit banget gitu ya, kayak encok ya. Saya pernah sakit pinggang juga tuh encok. Sakitnya minta ampun. Itu nggak bisa gerak ya. Nah itu sebetulnya kan itu udah jelas itu. Kalau dia kerjanya memang bagian pengangkat barang, kemudian ya di rumah juga nggak ada apa-apa ya. Maksudnya nggak pernah. Ya pokoknya kerjanya memang fokus di situ. Terus kemudian dia kebetulan ada di perusahaan ada klinik ya. Terus dia sering datang ke klinik minta obat untuk punggungnya ataupun pinggangnya sakit ya. Itu udah gejala tuh low back pain ya, low back pain. Cuman masalahnya itu tadi
untuk mengklaim dia low back pain itu nggak mudah gitu loh. Dia harus melalui 7 tahap ya. 7 tahap itu sehingga harus perlu dibuktikan dia benar low back pain. Nanti ada pemeriksaannya namanya dokter untuk kesehatan, dokter untuk penyakit akibat kerja. Nah dokter ini ya tentunya nggak sembarang dokter, artinya bukan sembarang dokter. Maksudnya gini, dokter umumnya ada di situ misalnya, atau dokter spesialis pun kalau misalnya pun ada di klinik perusahaan. Tapi tentunya dokter yang sudah dilatih. Dilatih apa? Dilatih tentang di pelatihan untuk diagnosis PAK. Ya, jadi pelatihan diagnosis PAK ini termasuk salah satu sertifikatnya, itu termasuk salah satu sertifikat yang buat dalam rangka untuk lolos uji ya, lolos uji mendapat izin lisensi untuk keluarnya izin dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa yang ngurusin K3 di Indonesia ya, kesehatan dan keselamatan kerja itu ada 2 kementerian utama ya, kalau Anda tahu, yaitu Kementerian Tenaga Kerja ya dan Kementerian Kesehatan. Nah, karena kesehatannya ada ya. Nah, masalahnya itu yang utama ya. Padahal sebetulnya sih juga ada kementerian lain ya, misalnya kayak Kementerian ESDM. ESDM apa Kementerian ESDM? Ada yang tahu? Itu juga ngurusin K3. ESDM, ada yang tahu apa tuh singkatannya ESDM? Kementerian ESDM, ada yang tahu? Kalau pernah dengar apa? ESDM. Energi sumber daya, ya Pak. Ya betul, energi dan sumber daya mineral ya. Jadi yang ya kantornya ada di itu tuh. Wah, kantornya banyak tuh apa mencar-mencar ya. Ada di Saharjo, ada di Tamrin ya. Nah itu juga mengurusi K3, cuman K3-nya itu safety ya, arahnya ke safety ya, bukan nggak masuk lingkup kesehatan ya, karena memang kan dia mengurusi kayak pertambangan gitu ya, pertambangan gitu. Nah itu kan resikonya kan besar ya, kalau tambang itu ya, tambang minyak itu, tambang gas bumi ya, tambang mineral ya, itu kan macam-macam jenisnya, ada minyak, ada gas bumi, mineral kan macam-macam hazardnya. Kalau tambang minyak bumi udah jelas chemical, gas tuh chemical ya, tapi jenis bahannya kan beda. Kalau mineral kan biasanya padat ya, barang padat ya, itu juga beda hazardnya. Nah, harusnya sebetulnya nggak hanya safety, di situ ada health juga ya. Jadi artinya nggak, jadi Kementerian Kesehatan harusnya bisa masuk di situ. Tapi biasanya yang diurusin hanya safety-nya aja. Nah itu, tapi yang secara umum, secara global garis besar itu yang termasuk ini tentang PAK-nya itu ada di Kemenaker dan Kemenkes ya. Jadi yang itu 2 kementerian besar. Karena nanti berhubungan dengan klaim tadi, klaimnya BPJS. Ya jadi itu. Nah di dalam apa? Tadi saya sampai mana ya? Oh ya itu tadi penyakit akibat kerja ya. Jadi artinya diurusin sama 2 kementerian tadi ya, tentunya dengan berbagai intervensinya ya. Kemudian ada juga kementerian lain, misalnya Kementerian Perhubungan. Nah, perhubungan juga sama. Perhubungan itu berurusi dari sisi transportasi ya, safety transportasi. Nah, itu juga besar juga itu. Kan transportasi, ada transportasi darat ya, ada transportasi laut, ada transportasi udara. Nah, itu masing-masing kan punya karakteristik masing-masing. Sebenarnya health-nya juga masuk situ. Berarti makanya orang kesehatan itu bisa masuk mana-mana ya. Ke Kementerian Perhubungan bisa ya, Kementerian ESDM bisa ya, ke tenaga kerjaan juga bisa ya. Kemudian ada satu lagi Kementerian Perindustrian, tapi kalau perindustrian udah di cover sama tenaga kerja ya, biasanya begitu. Baik, kita kembali ke laptop ya. Jadi sekarang saya matikan dulu untuk ini. Jadi ya, konsensus tata laksana ini. Nah, konsensus ini maksudnya apa? Konsensus. Ada yang tahu nggak? Apa arti konsensus? Konsensus. Soalnya Farah melakukan konsensus dengan Rusdi Yogi. Apa tuh maksudnya?
Ada yang tahu arti kata konsensus? Membuat kesepakatan, Pak. Ya, kesepakatan ya, membuat ya kesepakatan dalam tata laksana penyakit. Ya, jadi ada kesepakatan. Siapa yang membuat kesepakatan? Nah, kesepakatan ini dibuat oleh ya tentunya yang berhubungan dengan penyakit itu siapa? Ya tentunya berhubungan dengan PAK, penyakit akibat kerja atau penyakit ya dokter. Ya dokter-dokter di situ nanti. Jadi organisasi profesi dokter ya, termasuk ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan ID mengajak sub-subnya ID ya, subnya apa maksudnya, subnya ID itu artinya di dalam ID itu ada namanya, ID kan persatuan dokter yang besar ya. Nah di dalamnya itu ada yang kecil-kecilnya itu yang sub-subnya itu ya itu dokter spesialis. Nah ada spesialis mata, ada spesialis THT, spesialis saraf ya, kemudian spesialis misalnya ortopedi dan sebagainya ya. Nah itu mereka berkonsensus berhubungan. Nah karena penyakit akibat kerja di Indonesia ini kan berhubungannya kan pasti kan penyakit ya, tubuh orang. Ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, berarti berkaitan dengan pekerjaan ya penyakitnya. Itu dia berkonsensus, membentuk suatu tata laksana. Jadi supaya diseragamkan ya. Artinya konsensus disepakati, bukan seragam, maksudnya ada kesepakatan bahwa di dalam tata laksana PAK ini mereka bersepakat bahwa itu tadi salah satunya dalam 7 langkah. Ya tentunya ini juga dikawal dengan didamping oleh pemerintah ya, termasuk di situ ada Kemenkes dan Kemenaker ya, nanti dan juga BPJS sebagai Badan Penjamin Jaminan Sosial Nasional ya, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, termasuk juga jaminan sosial untuk tentara atau institusi lain di luar di luar sipil, misalnya tentara, Polri ya, TNI Polri itu juga ada namanya jaminan untuk bukan dia BPJS. Jadi gini, kalau TNI Polri itu dapatnya bisa 2 ya. Dia di BPJS Kesehatan dapat ya, kalau BPJS Kesehatan kan universal ya, universal. Jadi setiap penduduk wajib punya BPJS. Jadi mau dia tentara mau nggak non tentara. Tapi kalau tentara ada lagi namanya Asabri ya, asuransi ABRI. Nah itu saya nggak tahu tuh gimana tuh Bu. Apakah Asabri udah nggak ada atau masih ada Asabri. Kemudian kalau pegawai negeri namanya Taspen ya, untuk pensiun. Nah jadi itu dia berkonsensus ya. Jadi konsensus tidak hanya tadi dokter spesialis, tetapi agensi-agensi, bukan agensi ya, badan-badan penyelenggara jaminan sosial nasional ya, ikut serta di sini ya, dalam konsensus ya. Jadi artinya nanti kan berhubungannya tak baik lagi, tadi saya jelaskan ya, sudah berulang kali berhubungannya sama klaim ya, klaim penyakit akibat kerja. Baik, itu mungkin ada sampai sini ada pertanyaan. Saya pindah slide. Nah ini slide-nya tentang konsensus tata laksana ya. Jadi nah ini ada ID. Mungkin kalian udah dapat bukunya ya. Udah download ya. Ya nanti diberikan lah ya. Ini ada Perdami ya. Nah ini ada sambutan, tapi ini juga ada. Nah ini penjelasan jaminan kecelakaan kerja terhadap ya, jadi memang PHK itu masuknya di jaminan kecelakaan kerja ya. Loh kok lucu ya? Penyakit akibat kerja masuknya di jaminan kecelakaan kerja itu tadi karena melihat dari dampaknya. Jadi mirip-mirip dampaknya. Misalnya dampaknya ya kalau kecelakaan kerja kan bisa cacat, bisa sakit, cacat ataupun meninggal. Ya. Kalau misalnya di PHK kan biasanya ya bukan ya, kalau nggak sembuh ya sakit terus menahun kronik ataupun meninggal ataupun cacat ya. Tapi kalau cacat biasanya ya dianggap, mungkin dianggap itu ya seperti ini kan kategori, karena kalau dia masuknya jaminan kesehatan penyakit akibat kerja itu nanti itu domainnya kayak di BPJS Kesehatan jadinya, bukan di BPJS Tenaga Kerja ya. Ini hanya masalah istilah, cara istilah politis ya dalam ini, sehingga dan biar supaya menggarisbawahi perbedaan ya. Jadi
artinya BPJ yang ini di tangan BPJS Tenaga Kerja, sedangkan kalau penyakit-penyakit umum pada pekerja ditangani oleh BPJS Kesehatan. Itu aja sih. Nah, ini macam-macam organisasinya ya, ada ketua. Jadi nah ini pada namanya Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi ya. Kemudian ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan, Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia. Bayangin ya, karena memang kan tadi kan ada disebutkan ya hazardnya, salah satu hazard tuh hazard yang dia menyebabkan sakit kulit apa? Hazard apa yang bisa menyebabkan timbulnya gangguan atau penyakit di kulit? Hazard apa? Kimia. Halo? Chemical. Ya, chemical. Contohnya apa? Penyakitnya contohnya apa? Contohnya apa? Katanya tadi dia bilang salah satu hazard yang menyebabkan gangguan kulit itu chemical. Ya contohnya apa? Chemical yang bagaimana yang bisa merusak kulit kan gitu ya? Ya nanti tinggal kan baca lagi tuh ya, kan udah di Perpres 7 2019 ada tuh kan beberapa bahan kimia yang dianggap toksik ya, kan udah belajar toksikologi juga kan kemarin kan di kuliah materi kesehatan kerja ya. Nah itu berhubungan dengan toksikologi ya, jadi ada ya. Ya tentunya bahan kimia yang berjenis basa kuat ataupun asam kuat ya. Jadi basa kuat dan asam kuat itu harus ya itu ada penyebab memiliki daya toksik ya. Kalau daya toksik tentunya dia masuk di dalam apa istilahnya? Itu tadi hazard ya. Nah, kemudian ada dokter ahli mata, ada dokter paru. Ya ini berhubungan dengan panca indera dan juga organ tubuh dalam ya. Karena memang harus sesuai dengan penyakit akibat kerja ya yang sudah disebutkan. Sehingga harus disesuaikan dengan perhimpunan dokter-dokternya. Nah, kemudian ada perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa ya, termasuk jiwa ya, jiwa juga termasuk loh. Ya, karena manusia atau pekerja itu nggak hanya hubungan sama tubuh tapi jiwanya ya. Sekarang kan banyak yang bilang healing ya, gimana healing gitu ya. Gue mau healing nih, ya habis kuliah Pak Putut, ya, bete gitu ya. Healing apa tuh maksudnya healing? Healing apa maksudnya healing? Nah itu masuk sebagai kedokteran jiwa. Jadi ya di sini agak sulit ya, bukan agak sulit, karena ini abstrak ya jiwa ya. Gangguan jiwa kan abstrak ya, tapi bisa kita merasakan gitu ya. Kayak tepat di lingkungan kita ya, di rumah, di keluarga, ataupun di sekolah, ataupun di tempat kuliah, tempat kerja dan sebagainya. Itu bisa merasakan kalau ada orang gangguan jiwa atau enggak gitu ya. Ya, jadi ini dan ini malah lebih sulit lagi kalau membuktikan untuk menjadi kompensasi 7 langkah ini lebih sulit. Kalau biasanya sih gangguan jiwanya yang parah banget ya, misalnya dia suka teriak-teriak sendiri ya, ataupun berhalusinasi ya, di tempat kerja berhalusinasi. Waduh, seandainya saya ketemu artis ini di sini, aduh saya gimana gitu ya, berhalusinasi lah gitu, atau saya ingin cepat kaya gimana ya, tuh berhalusinasi. Nah, halusinasinya ini akibatnya mengakibatkan kalau di tempat kerja ya itu tadi mengakibatkan perusahaan ya harusnya kan dia bisa membayar upah per orang itu 8 jam dengan sekian rupiah ya, artinya tapi karena dia ada penyakit ya, penyakit jiwa gitu ya, kadang-kadang suka jiwanya nggak tentrem gitu ya, lari sana lari sini ya, artinya bukan artinya ya itu tadi kalau orang udah aneh ya, sebenarnya bukan aneh apa gimana sih sebutannya, kalau anak udah ini orang agak aneh gitu ya, tanda kutip gitu ya, aneh
ya kan jiwanya udah kena gitu ya. Ya. Makanya kamu ada namanya sekarang healing ya, healing ya. Tapi kalau dibilang healing tuh healing beneran loh ya, refreshing istilahnya. Kadang-kadang kita healing-healing tapi gak juga healing gitu ya, malah ngumpul-ngumpul malah gak sehat atau pada ngerokok dan sebagainya ya. Jadi kalau mau healing bener ya harus healing itu tujuannya kalau memang mau benar ya definisinya itu ya kita sehat semua ya. Healing agar kita kembali pulih lagi dari sisi aspek psikologi ya tadi ya jiwa. Karena jiwa itu penting ya. Banyak juga orang yang sehat tapi jiwanya sakit ya gitu. Ya kita menginginkan adalah di dalam mensana in corpore sano. Ada atau artinya apa itu mensana in corpore sano? Itu jargonnya kesehatan tuh, jargonnya yang udah lama zaman saya tahun 80-an. Apa artinya mensana in corpore sano? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu hebat. Ada salah nggak apa-apa. Nggak tahu, Pak. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya Pak. Nah, itu ada yang tahu tuh. Siapa tuh yang ngomong? Bella ya. Nah, tuh di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bukan terbalik ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat ya. Gimana tadi? Di Dalam dalam, tubuh dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Pak. oh ya, bukan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya. Bukan ya. Kalau pengertiannya dibalik jadi beda ya. Di dalam tubuh yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, bisa juga atau di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Bisa nggak dibalik gitu? Tapi intinya gitulah ya. Mensana in corpore sano ya. Ya jadi nggak bisa kayak K3 juga gitu K3. Jadi nggak bisa safety, health nggak bisa. Jadi kalau memang bilang K3 itu satu senyawa ya. Sama kayak tubuh sama jiwa satu senyawa. Nggak bisa dipisah, kalau dipisahkan mati gitu ya. Ya tubuh sama jiwa kalau pisah mati kan, meninggal ya. Nah itu juga sama K3, safety and health. Di mana ada health itu ada safety, di mana ada safety itu ada health. Nah itulah bedanya orang K3 sama non K3 ya. Jadi pengertiannya seperti itu kan orang bingung ya. Apa sih bedanya kesehatan, selamatan? So ada tambah lagi lingkungan. Nah lingkungan tuh tambahan misalnya istilahnya tambahan apa ya? Tambahan ini aja sih dalam sistem organisasi aja ya. Supaya lebih efektif ya. Bahkan ada yang nambahin lagi dari quality, safety, environment, dan quality ya. Di perusahaan seperti itu. Jadi banyak apa istilah-istilah yang digabung-gabungkan tetapi sebetulnya intinya saling melengkapi ya. Nah, ini ada perhimpunan atau spesies penyakit dalam ya, penyakit jiwa termasuk saraf ya dan juga perhimpunan dokter umum Indonesia dan kesehatan kerja ada juga perhimpunan dokter kesehatan kerja nih. Tapi kalau yang perawat saya belum nggak tahu nih. Karena ini konsensusnya adalah konsensus dokter untuk diagnosis 7 langkah. Tapi yang perawat saya belum tahu ya. Coba ntar dicari untuk yang konsensus PAK untuk yang khusus perawat karena perawat kan justru yang merawat ya artinya kalau ini kan dari sisi administrasi ya tapi kalau perawat itu lebih ke teknisnya. Nah ini ada lebar penyerahan, nah ini nggak usah. Nah ini BPJS masuk di sini ya, jadi BPJS juga BPJS Kesehatan menandatangani juga kesepakatan apa tadi ini konsensus BPJS Tenaga Kerja sama, Taspen juga sama, kemudian Asabri juga sama ya. Ini sudah ada, jadi ada bukti ya, nggak bisa ngarang. Soalnya ini kok ini nggak diterapin di BPJS Tenaga Kerja, kok ini nggak diterapin di Asabri misalnya, sudah sesuai dengan ketentuan ya bahwa kalau dia PAK itu harus ditentukan dari yang mengampu ya tentang penyakit akibat kerja di mana tuh ya. Untuk Kupang udah ada yang mengampu udah diampu ya. Rumah sakit mana aja tuh. Nah, silakan aja. Jangan sampai ini nggak berjalan sayang ya. Sudah terbentuk badan tapi nggak berjalan. Nah ini isi daripada buku konsensusnya. Ya nanti silakan dibaca aja. Nanti saya kirim kapan untuk bahan belajar ya. Tujuannya untuk kesepakatan organisasi saja.
Nah, ini tentang pengertian-pengertian apa itu FKTP, FKRTL ya. Jadi kalau klinik Anda bisa lihat di definisi ini ya. Jadi jangan nanya-nanya lagi ya, apa klinik itu apa masuknya. Definisi itu tadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian kalau yang rumah sakit rujukan atau klinik rujukan masuknya ke FKT, FKRTL ya. Kemudian di sini ada kompetensi, ada istilah, dan di sini pengertiannya tentang definisi-definisi operasional ya. Ada apa dimaksud diagnosis klinis dan diagnosis okupasi ya. Jadi kalau diagnosis klinis itu ya jelas penyakit oleh dokter yang berdasarkan tanda gejala pemeriksaan dan pemeriksaan fisik laboratorium secara umum ya. Tapi kalau diagnosis okupasi itu 7 langkah metode. Kemudian di sini tata laksana penyakit akibat kerja ya, yang terdiagnosis penyakit mulai preventif, promotif, rehabilitatif, dan konsensus itu apa ya. Jadi ruang lingkupnya ini prinsip 7 langkah. Kemudian ada kategori penetapan diagnosis dan penyakit, berdasarkan kategori tata laksana penyakit kerja, rujuk dan rujuk balik, serta preventif penyakit akibat kerja ya. Nah, ini 7 aspeknya ini pendahuluan. Udah bab 3, oh, cepet banget. Ini bab 1 dulu ya. Ini tadi pengertian udah ya, sesuai pengertian sesuai definisi operasional ya. Kemudian tata laksana penyakit akibatnya itu rangkaian pelayanan kesehatan yang komprehensif mulai dari pekerja terdiagnosis penyakit akibatnya meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Lingkupnya ada pertama prinsip 7 langkah diagnosis PAK, terus kategori penetapan diagnosis penyakit, kategorinya apa penyakit akibat kerja, terus daftar penyakit akibat kerja berdasarkan kategori penetapan. Ada daftar penyakit akibat kerja berdasarkan kategori penetapan, tata laksana PAK, kemudian ada juga rujuk balik dan rujuk, serta pencegahan PAK ya di dalam ruang lingkupnya di dalam yang nanti saya bagi-bagi di dalam ininya ya materinya. Mungkin itu aja dari saya nih untuk preambul pengantar ya. Jadi undang-undang peraturannya cukup banyak ya. Ya, nah ini sebetulnya Permenkes yang kemarin yang sudah ya, pertemuan ke-567 itu kan ada Permenkes 11 tahun 2022 ya. Itu sebetulnya sebenarnya menggantikan Permenkes nomor 56 tahun 2016 tentang penyelenggaraan PAK ya. Sebenarnya isinya mirip-mirip, cuman ada yang dimodifikasi di Permenkes 11 2022. Tapi kalau mau sama ya di Permenkes 56 2016. Dari sisi dasar hukum. Nah, ini pengertiannya tadi sudah ya, apa dia dimaksud diagnosis klinik dan diagnosis okupasi. Kemudian tata laksana penyakit akibat kerja itu apa ya, rangkaian pelayanan kesehatan yang komprehensif pada pekerja yang terdiagnosis PAK, menjadi preventif, promotif, rehabilitatif. Ya. Nah ini aspek mediko legal dan kedokteran, ini mungkin nanti aja berikutnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Silakan, nanti jangan lupa absen, ini masih kurang, ini udah pas 15 ya. Terima kasih ya, nanti untuk tugas-tugas seperti biasa saya akan kontak aja langsung ke Irsat ya, karena ada non reguler dan reguler. Jadi seperti biasa karena Anda udah kenal saya ya untuk tugas-tugas, cuman kita belum pernah bertatap muka ya, belum pernah apa istilahnya offline. Katanya mau ada kelas offline ya, gimana tuh? Oh ya, tolong Irsat, lupa tuh sampai nggak udah di screenshot belum tadi selama ngajar. Tapi banyak yang nggak on cam, nggak apa-apa Pak. Nah, sekarang on cam, coba on cam. On cam, mau dilaporin ke akademik ya, tolong di on cam. Nanti kalau nggak on cam ditegur nanti. Teguran dari akademik kan. Ya, jadi untuk tugas-tugas nanti saya lagi ngerancang biasa nanti tentang jurnal ya. Udah pasti tentang jurnal seperti biasa. Kemudian juga nanti ada ringkasan-ringkasan ya tentang penyakit-penyakit yang harus Anda cari. Saya belum merancang. Sepertinya nanti ada 3 tugas ya. Kuis baru kemarin sekali ya. Kita ada kuis lagi sekali lagi. Nah, kemarin UTS-nya juga saya belum periksa. Yang mudah-mudahan pada bagus semua ya. Pada bagus semua. Kan
apa istilahnya soalnya kan dimunculkan dari apa yang dipelajarin. Kalau ya mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini untuk mata mata kuliah konsensus PAK di Indonesia untuk bagian pertama. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, selamat ya. Selalu jaga diri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.